Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah, bersama memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran. Halo sahabat Suara Kebenaran, jumpa kembali bersama ADR TV. Kali ini saya Lis Sulistiani membersamai Anda dan saya akan memperkenalkan satu persatu. Sebelah ujung saya perkenalkan dulu yang wanita, Ibu Profesor Hajah Armani Burhanuddin Lubis. Benar ya Bu ya? Amani. Amani Lubis, baik. Khawatir salah ibu saya. Kemudian sebelahnya adalah Pak Dr. Antonius PS Wibowo SHMH dan sebelahnya tentu sudah sangat tidak asing lagi Profesor Dr. Romli Atma Sasmita. Nah, sahabat Suara Kebenaran, kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik mengenai perlindungan hukum mengenai anak ya Pak ya. Nah, dan tentu saja kita akan gali apa perlindungan hukum terhadap anak, bagaimana undang-undang mengaturnya dan seperti apa implementasinya. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, satu tahun setelah konvensi itu disahkan oleh PBB. 12 tahun kemudian Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti apa implementasinya hingga kini? Mari kita ikuti diskusi yang sangat menarik ini. Dan pertama-tama saya tentu ingin menggali informasi dulu pandangan dari Profesor Amani dan juga nanti monggo silahkan ya, mau Prof. Amani dulu, mungkin juga Pak Dr. Antonius PS Wibowo dulu, bahwa kita juga belakangan ini ramai orang membicarakan mengenai putusan MK yang terkait dengan perlindungan anak, implementasi perlindungan anak. Ya, mungkin secara umum Ibu melihatnya seperti apa Bu perlindungan hukum terhadap anak saat ini? Silakan Ibu. Baik Ibu Lis, terima kasih. Nama saya Amani dari Bu ya. Baik. Bukan Armani. Enggak pakai R ya Bu ya? Enggak pakai R, nanti seperti parfum nanti. Oh iya. Oke, jadi terima kasih. Ini tema yang sangat penting, sangat selalu aktual karena selalu banyak kasus dan hal-hal yang menjadi perhatian kita. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia memang perangkat hukumnya sudah banyak ya, dan implementasinya sebenarnya juga niat baiknya itu sudah ada. Perlindungan anak, kalau ada anak teraniaya pasti semua pihak banyak yang bergerak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pasti dia bersuara, termasuk BKKBN, termasuk Kementerian Kesehatan atau Kementerian Agama, tentu kepolisian itu pasti menangani kasus-kasus ini dengan serius. Nah, tapi memang pelaksanaannya tadi Ibu sampaikan bahwa ada putusan MK yang sepertinya tidak adil karena bunyi hukumnya atau pasalnya memang tidak mendukung. Ada anak-anak yang diambil kembali oleh ayahnya ya, tanpa sepengetahuan ibunya, jadi diculik begitu. Tapi karena undang-undang memberikan peluang agar ayah bisa mengambil anaknya, maka akhirnya banyak ibu-ibu yang kecewa dan menuntut agar pasal tersebut dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 agar
revisi begitu atau di amandemen. Ya, sehingga disinilah kita perlu membahas terus, mensosialisasikan, memberi literasi kepada masyarakat. Pertama, agar kasus-kasus hukum terhadap anak itu diminimalisir. Jadi jangan ada penganiayaan, kekerasan atau penelantaran terhadap anak, mestinya seperti itu. Tetapi kalaupun ada kasus, maka harus ditangani dengan prosedur yang ada. Kalau di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah ada kebijakan satu pintu untuk penanganan kasus-kasus anak. Tapi nanti ya memang kalau sudah di pengadilan itu sudah lebih serius ya. Jadi memang harus meneliti pasal bunyinya seperti apa sehingga anak-anak bisa betul-betul terlindungi dan orang tua juga bisa mendapatkan putusan hukum yang adil. Baik, bagaimana putusan pengadilan itu termasuk mungkin MK sejatinya juga memperhatikan prinsip-prinsip terkait dengan perlindungan hak anak, mungkin begitu ya Bu ya. Betul. Nah, baik, dari sisi LPSK nih, karena Pak Anton ini adalah seorang wakil ketua LPSK, komisioner LPSK. Tentu juga di dalam kerja-kerjanya LPSK banyak menangani kasus-kasus anak ya Pak ya. Nah, kita tahu Pak Anton bahwa putusan MK itu kan sebenarnya juga terkait dengan pasal 330 KUHP gitu. Jadi orang tua yang menculik anaknya, katakanlah memisahkan anaknya dari salah satu orang tua lainnya, katakanlah bapak yang mengambil anak dari kekuasaan ibunya, sementara ibu itu sebenarnya mempunyai hak asuh atas putusan pengadilan, kemudian dilaporkan si bapak yang menculik anak itu oleh ibunya. Nah, tapi ternyata judicial review terkait pasal 330 itu memang ditolak ya di putusan MK. Tapi lepas dari soal apakah pasal 330 KUHP itu terkait dengan soal inkonstitusional atau tidak, bagaimana Bapak melihat perlindungan anak dari aspek mungkin dari aspek perlindungan anak sebagai korban barangkali Pak, karena Bapak dari LPSK. Silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Bu Lis. Ya, Bu Lis ini adalah juga komisioner LPSK pendahulu saya, gitu ya. Jadi saya penerus beliau di LPSK. Betul sekali seperti yang disampaikan Bu Lis bahwa tugas kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban itu lebih banyak bersinggungan dengan posisi anak sebagai korban dan atau saksi. Nah, kalau ini dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kita semua tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan ada kategori anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, di situ kategorinya ada 3. 1, anak yang berkonflik dengan hukum. 2, anak yang menjadi saksi. 3, anak yang menjadi korban tindak pidana. Nah, tugas dan kewenangan LPSK lebih banyak pada golongan yang ketiga tadi. Anak sebagai korban tindak pidana. Nah, tindak pidananya banyak sekali Bapak Ibu, ya. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tindak pidana prioritas dalam tanda kutip yang korbannya ditangani LPSK itu setidaknya ada 10. Ya. 1 adalah tindak pidana korupsi, 2 tindak pidana pencucian uang, 3 tindak pidana perdagangan orang, 4 tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ini banyak sekali kalau dirinci, ada kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran dan sebagainya. Ada tindak pidana yang baru ya, yang undang-undangnya kita sahkan 2 tahun yang lalu, tindak pidana kekerasan
seksual. Banyak sekali. Jadi ada sekitar 10 tindak pidana prioritas yang korbannya itu dimandatkan kepada LPSK untuk diberi perlindungan. Nah, khusus dalam kaitannya dengan yang tadi Prof singgung, kekerasan itu yang paling dominan menurut data di LPSK itu adalah kekerasan seksual terhadap anak. Itu banyak sekali terjadinya. Baik. Nah, kalau di dalam konteks kasus yang tadi disampaikan, misalnya di dalam penculikan anak oleh salah satu orang tuanya, sebenarnya kan mungkin tidak secara langsung ya anak itu apakah benar-benar menjadi korban atau tidak. Hanya kalau kita lihat sebenarnya kan bagaimana sih komitmen dari penegak hukum menghadapi hal itu begitu ya, apakah orang tua yang mengambil hak asuh anaknya dari ibunya misalnya atau dari salah satunya begitu, yang kita tahu bahwa itu sebenarnya juga akan berdampak kepada psikologis anak dan lain-lain ya. Apakah kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakannya ini sudah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak misalnya? Mungkin Prof Romli dulu mau menanggapi hal ini, silakan. Kalau kasus yang diungkap Ibu Lis ya, MK, ini anak umur berapa tahun itu yang diculik? Di bawah 12 kalau nggak salah, Prof. 12. Ya. Diculik sama ayahnya. Saya nggak paham ini. Bapaknya menculik anaknya, ya kan? Kalau orang lain menculik anaknya biasa. Kalau bapak menculik anaknya luar biasa ini. Menculik dari hak asuh yang memang ditetapkan oleh putusan pengadilan jatuh ke ibunya gitu kurang lebih. Ya, merampas hak ibu. Iya, hak asuh. Hak asuh ibu kembali kepada dirinya. Iya, betul. Kesalahannya di mana inilah sang suami? Nah, ini pertanyaannya kan. Jadi gini, menurut saya itu memang MK harus sangat berhati-hati untuk memperterangkan suatu ketentuan 330 dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang menyangkut keluarga. Betul. Harus hati-hati karena nanti ke depan perjanjian perkawinan itu ada ke depan. Menjadi hal yang biasa ya. Kalau sekarang artinya diperjanjikan dalam perkawinan nanti ke depan. Anak tuh siapa yang mengurus itu harus ada. Karena kita nggak pernah punya perjanjian perkawinan, nah jadi masalah sekarang. Sehingga ada kata-kata anak diambil secara paksa dengan pasal 330. Pasal 330 itu merampas kebebasan bergerak seseorang, ya kan? Mana mungkin bapaknya merampas dengan kebebasan anaknya, dan apalagi dengan kekerasan, rasanya nggak mungkin. Pilihannya kan dua, anak yang mau dirampas sama ayahnya, ibunya kurang care, ya kan? Kurang nyaman dengan ibunya, jadi pindah ke bapaknya. Nah ini masalahnya terlalu sensitif menurut saya. Kalau negara sampai ikut campur, ini kan negara. Betul. Jadi jalan keluarnya sebetulnya ya, yang semacam kan ada pencurian dalam keluarga di KUHP kan diatur. Harusnya ada yang namanya restoratif justice. Kenapa nggak dipakai? Betul. Ya kan? Kapolri sudah mengeluarkan Perkap, Jaksa Agung sudah ada restoratif justice dan ini ya Bu, ini restoratif justice ini sudah ada di KUHP yang baru tahun 2023 yang akan datang, berlaku 2006, pasal 2. Kalau kita pakai pasal 1 ayat 1, ya larinya ke KUHP. Kalau pakai pasal 2, disesuaikan dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Keadilan apa? Masyarakat, yang mana? Islam, Kristen. Nah jadi rasa-rasanya berlebihan lah kalau sampai MK diajak memikirkan bagaimana nih urusan anak. Apa nggak ada lagi tuh MK urusannya yang lebih besar. Ini semacam apa? Kritik lah ya. Jadi MK juga harus membatasi, jangan sampai kayak MA, keranjang sampah segalanya masuk. Iya. Karena kan begini Prof, MK itu mungkin karena ada gugatan judicial review terhadap pasal 330
kenapa orang tua yang hak asuh anaknya dirampas ini melaporkan menggugat pasal 330 karena laporannya kepada kepolisian itu tidak digubris gitu. Nah, harus ada kepastian apakah 330 itu kata barang siapa berlaku untuk semua orang tanpa kecuali ayah atau ibunya gitu ya. Atau limitasi bagaimana? Pasti yang dilapori polisi bingung. Iya. Gimana bisa anak diambil bapaknya mesti dikenai pasal 330. Mungkin polisinya nggak mau terus terang. Mungkin udah tolak atau SP3 saja, memang nggak ada bukti pidana. Kan harus ada bukti pidana. Bukti pidananya merampas. Yang benar aja anak dirampas kebebasan bergeraknya. Anak umur di bawah 12 tahun, 18 tahun kan? Iya. Dia tidak mampu, tidak dewasa kan? Lalu gimana bisa dirampas nih? Persoalan ini makanya polisi nggak lanjut nih. Kayaknya dugaan saya bingung polisi pakai pasal yang mana. Undang perlindungan saksi anak gimana gitu. Ya. Kembali kan kita mau jangan pakai KUHP terkeras. Harusnya pakai perlindungan anak. Di situ saya belum tahu persis gimana perlindungan hak anak. Yang saya tahu bagi-bagi masalah anak bermasalah dengan hukum ya. Ya kan? Ya. Anak berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum. Yang kita tahu anak pidana. Anak bermasalah pidana. KUHP pasal 45. Ya, itu anak berkonflik dengan hukum istilahnya. Nah, ini ada nomenklatur baru nih ya. Tapi menarik tadi apa statement Prof. Romli, kan ada restoratif justice ya. Kenapa tidak digunakan gitu restoratif justice ketika dilaporkan kasus itu kepada kepolisian? Kenapa tidak terpikir ya polisi sebagai sebagai garda terdepan gitu, kenapa nggak menggunakan itu? Nggak usahlah sampai ada gugatan misalnya ke MK. Kira-kira pandangan Prof. Amani bagaimana? Itu penting sekali restoratif justice. Itu semua hakim mestinya pakai hati nurani, bukan hanya wawasan hukum pasal-pasal, tetapi apa yang tidak tertulis dalam pasal itu harus diketahui, kemudian bisa memutuskan sesuai dengan kondisi. Tadi kalau 330 adalah siapapun ya, barang siapa ya, lalu bisa melaporkan. Nah ini kasusnya kan ayah atau bisa jadi ibu yang mau menuntut anaknya. Ini kan berarti sudah situasi lain. Inilah berperan pada hati dan pada wawasan. Setahu saya itu kalau di hakim-hakim di pengadilan itu kan selalu mengedepankan prinsip keluarga, Pak. Saya pernah baca gitu di pengadilan itu keluarga nomor 1, penting ikatan keluarga, kesejahteraan dan keharmonisan yang ada di keluarga. Nah, bagaimana ketika hakim memutuskan ya harus dengan restoratif justice dalam kasus-kasus keluarga. Ini penting karena banyak sekali ya seperti pencurian nenek mencuri ayam untuk kasih makan cucunya, dan banyak sekali ya hal-hal seperti itu tidak bisa dikenakan KUHP secara murni, tidak bisa diterapkan pasal-pasal yang ada. Jadi memang penting ada, dan ini banyak sekali kasusnya. Oke, baik. Jadi terkait dengan restoratif justice, mungkin saya beralih dulu ke Pak Anton. Pak Anton, kita tahu bahwa di dalam perlindungan anak itu kan sebenarnya ada prinsip-prinsip yang utama gitu. Yang paling utama saya ingat adalah kepentingan terbaik untuk anak. Selain juga ada non-diskriminasi, ada kelangsungan hidup, ada partisipasi anak, kalau tidak salah 4 itu. Nah, terkait dengan usulan atau masukan tadi restoratif justice sebenarnya bisa digunakan begitu. Nah, apakah restoratif justice ini juga sebenarnya bisa jadi itu implementasi dari prinsip-prinsip tersebut, utamanya misalnya kepentingan terbaik bagi anak yang dipikirkan. Gimana menurut Pak Anton? Silakan. Ya, dalam kaitannya dengan anak sebagai korban, ya. Prinsip itu juga selalu dipegang teguh. Ya. Artinya perlindungan terhadap anak yang status anaknya adalah korban tadi, korban tindak pidana apapun korbannya, maka prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu selalu diperhatikan. 1-2 kasus yang berhubungan dengan hak asuh itu memang
ada yang ditangani LPSK, tapi bukan hak asuhnya. Yang ditangani oleh LPSK adalah tetap anak sebagai korban kekerasan, apapun kekerasannya, yang kemudian berdampak kepada hak asuh terhadap anak. Nah, ada beberapa kasus yang kekerasannya itu dilakukan oleh salah satu dari orang tua. Sekali lagi saya sampaikan, banyak sekali kasus-kasus yang pelakunya itu salah satu dari orang tua terhadap anak, dan data yang masuk di LPSK itu justru kekerasannya itu kekerasan seksual. Jadi orang tua kandung terhadap anak, orang tua tiri terhadap anak. Nah, LPSK ada di situ, melindungi anak sebagai korban. Nah, ada beberapa kasus yang kemudian memang berkaitan, kemudian ini hak asuhnya memang harus di stop ini. Artinya orang tua yang menjadi pelaku itu harus dicabut ya hak asuhnya. Ya asuhnya terhadap anak harus diberikan kepada ibunya. Tetapi ini yang mencabut hak asuh bukan LPSK, Bulis. Tentu ini melalui penetapan pengadilan. Jadi kelakuan tidak baik salah satu orang tua terhadap anak, maka ini menjadi dasar dari pengadilan untuk menetapkan ini memang hak asuhnya harus kepada orang tua yang tidak melakukan kekerasan tadi. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Anton. Dan mungkin kembali lagi ke Prof. Romli nih, Prof. Romli, kalau soal pasal 330 KUHP itu digugat judicial review, ada statement yang menyebutkan bahwa itu sebenarnya bukan terkait dengan konstitusional atau inkonstitusional dari pasalnya, tetapi sebenarnya persoalan ini lebih kepada bagaimana implementasi 330 KUHP itu gitu. Dan terkait dengan anak mungkin juga sekaligus bagaimana di tataran kepolisian misalnya sebagai penegak hukum mengimplementasikan selain pasal 330 juga khususnya misalnya prinsip-prinsip terbaik bagi anak tadi. Bagaimana, Prof? Iya. MK itu bertentangan tidak hanya dengan undang dasar. Iya, betul. Inkonstitusionalitas. Ya. Tapi tidak semua yang diajukan itu masalah inkonstitusionalitas. Kalau masalah implementasi itu masalah pembentukan undang-undang. Ke DPR lah, ubah. Ya, tidak mungkin 330 dikonstitusionalkan ke Undang-Undang Dasar 45 kecuali betul-betul dirampas kebebasan bergerak, misalnya disandera. Tapi kalau anak-anak kan tidak mungkin disandera. Mungkin karena kasih sayang bapaknya gitu kan. Harusnya ya kalau paham polisi-polisi yang di depan berhadapan dengan masyarakat itu dia memahami PRK Polri dengan restoratif justice. Betul. Masalahnya paham enggak? Jangan level paham hanya di Kapolri, biro hukumnya, tapi kan ke bawah harus jelas. Artinya dengan restoratif justice, polisi penyidik itu atau penyelidik dia menjadi berubah fungsi, menjadi mediator. Harusnya bagaimana memediasi si ibu, si ayah, sehingga anaknya tidak menjadi barang sengketa lah, kalau barang sengketa kan. Karena makin lama berproses, yang sengsara tuh anaknya, bukan bapaknya, bukan ibunya. Harusnya ke sana. Jadilah mediator. Nah, ini yang belum dipahami, bahwa restoratif itu memulihkan hubungan ya, sosial dengan orang lain tuh, di dalam memulihkan hubungan antara keluarga dengan orang luar pun menjadi seimbang. Keseimbangan itu rusak, dipulihkan, itu how to restore the justice gitulah. Restore justice itu. Artinya justice itu luas, tidak harus melalui pengadilan, tidak berarti. Justice tidak harus ditegakkan melalui hukum. Bisa ditegakkan dengan cara-cara proses non-hukum, psikologis. Harusnya si polisi lihat gitu, panggillah Direktorat Psikologi
TNI, Mabes kan ada. Polri. Nah, panggil nih gimana nih? Konsultasi ke LPSK kan ada. Ya kan perlindungan. Ya, kalau dianggap korban silakan. Jadi harusnya begitu. Sebelum sampai, Bu jangan dulu ke MK, jauh-jauh sini dulu gitu kan. Kasihan anaknya nih terbang kambing. Ya kan? Nih bapak gua, nih ibu gua gimana, ya kan? Jadi sebenarnya kalau benar-benar dilaksanakan prinsip utama kepentingan terbaik itu artinya kan semua kebijakan atau tindakan baik di legislatif, yudikatif, eksekutif, termasuk juga kalau kita bicara yudikatif kan mungkin bukan di persidangan lagi, termasuk kepolisian ya sebagai law officer-nya gitu. Nah, kenapa tidak dipilih mekanisme yang mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, antara lain misalnya diwujudkan dengan restoratif justice, begitu ya, Prof? Iya. Ya. Bagaimana? Iya, kepentingan terbaik bagi anak tuh belum jelas, luas. Yang gimana? Sekarang sudah ada restoratif justice, ya itulah untuk anak, ya kan? Iya. Jangan untuk anak, antar sesama warga negara kalau bisa di restoratif justice, kenapa tidak gitu loh? Iya. Ya kan harusnya arah kita tuh, nih Kak, hukum kita ini hukum yang mau berpancasila atau hukum yang modern di barat yang nggak jelas, ya kan? Karena dia karakter barat, individualistik kan. Di sana makanya bisa perjanjian perkawinan anak jadi ribut karena sifat-sifat paham individualistik. Kita kan bukan, kita komunal. Nah ini yang lupa kita. Betul. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Saya dua hal ya. Yang dari yang terakhir, Prof. Ramli mengatakan tentang hukum yang berbeda penerapannya dari dunia barat sama di Indonesia. Indonesia punya karakteristiknya sendiri ya, masyarakatnya, juga penerapan hukum yang diharapkan oleh masyarakat kita tidak seperti di barat. Tadi kalau di barat kan memang individu ya yang dinilai, perempuan sendiri, anak sendiri, laki-laki sendiri punya HAM, tapi tidak ada konsep keluarga. Nah di sini yang di Indonesia ini yang harus memang difahami untuk penerapan hukum, ya, perlindungan khususnya untuk anak, untuk perempuan dan untuk semua warga negara itu harus dalam konteks keluarga. Nah di sini saya juga menggarisbawahi peran mediator. Mediator itu sekarang sudah penting. Ya sekarang kan memang muncul ya ada lembaga-lembaga sertifikasi mediator khususnya untuk kasus-kasus keluarga, untuk anak, perempuan, termasuk ya laki-laki kalau dalam konteks keluarga terjadi masalah, ini mediator-mediator ini penting. Dan bukan hanya urusan keluarga, tapi mediator sudah lebih luas ya untuk urusan ekonomi, untuk urusan hukum secara luas dan juga urusan ya lebih luas lagi di dalam negara ini. Maka baiknya diperbanyak ini orang-orang yang bisa memediasi, yang bisa melihat tadi ada sisi lain dari di in between lines dari pasal-pasal itu ya. Ruhnya hukum adalah untuk keadilan, untuk kesejahteraan, bukan untuk merugikan dan menyengsarakan. Tadi disebut juga prinsip untuk penegakan Pancasila. Tidak bisa kalau ada yang masih tidak diperjuangkan keadilan baginya. Khususnya untuk anak tadi, di konteks keluarga, memang harus ada sensitivitas di sini. Baik dari hakim, dari mediator, dari kepolisian, tadi semua pihak. Jadi sebenarnya nilai-nilai di masyarakat komunal itu baik ya kalau diikuti dan memang cocok dengan masyarakat kita begitu ya. Pak Anton bagaimana nih kira-kira pandangan Pak Anton sekaligus juga prospeknya perlindungan anak di Indonesia dengan adanya restoratif justice, kemudian apa kepentingan terbaik yang harus diusung. Kira-kira bagaimana sih Pak ke depannya nih? Iya. Itu konsep-konsep yang ideal, yang perlu disosialisasikan dan terus dicoba diimplementasikan. Tadi Bu Lis juga menyinggung tentang pandangan masyarakat. Nah, sebetulnya di Indonesia agak unik kalau kita berbicara tentang pandangan masyarakat, gitu ya. Maksudnya agak unik adalah bahwa karena heterogenitas di tanah air ini sangat
banyak ya, di daerah tertentu begini, di daerah lain begitu. Nah, menurut saya itu unik, ya unik. Misalnya begini, kalau kita berhadapan dengan anak sebagai korban, gitu ya, maka prinsip the best interest of the child tentu harus dikedepankan. Artinya segala perlindungan, segala upaya pemulihan itu segera diberikan kepada anak sebagai korban itu. Nah, namun saya menemukan ya ada pandangan-pandangan tertentu di kelompok masyarakat tertentu justru yang kurang sejalan dengan itu. Yang kemudian harusnya korban itu kemudian adalah dipulihkan, korban itu dilindungi dengan prinsip the best interest of the child ini kemudian berhadapan dengan nilai-nilai tertentu yang di masyarakat tertentu yang nilai-nilai ini sebetulnya kurang sejalan dengan prinsip the best interest of the child. Misalnya gitu ya, dia udah jadi korban, kemudian terjadi reviktimisasi, ya, ada itu di 1-2 tempat. Karena ada reaksi dari masyarakat yang nggak tepat begitu mungkin. Ini korban ini sudah mencemari ini udah mencemari lingkungan nih gitu ya. Ini harus segera dikeluarkan dari lingkungan itu supaya masyarakat ini klaimnya adalah supaya masyarakat ini bersih kembali gitu ya. Padahal korban ini kan harusnya dilindungi, dipulihkan gitu ya, berdasarkan prinsip kepentingan terbaik dari anak. Nah, ini menghadapi tantangan, Bu Lis. Ya. Jadi di 1-2 tempat ekstrim sekali. Ekstrim sekali. Saya paham tapi tidak mau menyebutkan. Iya, betul. Karena ada living law yang ternyata memang nggak mendukung untuk the best interest of the child misalnya memang kalau kita bicara Indonesia kan tadi ya, meskipun komunal tapi heterogen gitu ya. Jadi di satu sisi ada nilai yang mungkin saja berbeda dengan nilai lain begitu. Sehingga ini menjadi problem juga. Bahkan kalau kita lihat juga di masyarakat kita ini juga ada cenderung kita ingin mengedepankan restoratif justice ya, contohnya pada kasus anak. Tapi ada juga masyarakat yang pikirannya sangat punitif gitu. Gimana nih Prof kalau seperti ini terkait dengan anak gitu loh ya. Hukum ya, yang saya pikirkan kita sudah terlalu lama dijajah pemikiran Barat. Hukum tahun 46 Bu, 146 berlaku tahun 58 seluruh Indonesia. Makanya hukum adat disingkirkan, peradilan pribumi yang ditinggalkan kan hanya peradilan agama Islam. Itu pun Belanda mikir 2 kali kalau peradilan agama Islam dibuang. Reaksi kan, dibiarkan aja. Namanya hukum adat. Kita kan pendidikan hukum adat ada ya. Lama-lama nggak ada tuh. Karena guru besarnya goreng adat semua. Bukan hukum adat, guru besar goreng adatnya. Jadi sekarang coba cari siapa yang mau memberikan mata kuliah hukum adat, jarang. Bukunya udah hilang, bukunya. Padahal itulah mutiaranya kita. Kenapa? Contoh Kabupaten Sijunjung, rame satu kelompok adat, pidana. Di sana polisi jaksa nggak ikut campur, ketua adat menyelesaikan. Selesai, final, nggak ada dendam, polisi nggak boleh masuk. Jaksa nggak boleh, udah pada tahu tuh ya. Sijunjung, di Papua, di Kalimantan, berlakulah hukum adat. Dan itu lebih manjur daripada hukuman penjara. Karena adat itu dibuang, sanksinya dibuang, itu tadi. Memang dibuang, nggak boleh balik. Nah, ini itu masalah. Menarik ya Pak ya. Sebenarnya ini bisa jadi topik pembicaraan Contoh lain ya, pemasyarakatan yang dulu Unpad paling sering bahwa ada orang narapidana nih sudah baik, bolak-balik aja masuk penjara. Saya tanya kenapa sih?
keluar minggu lalu, minggu ini masuk, Pak, saya nggak diterima sama keluarga. Ada stigma masyarakat. Masyarakat, saya kerja, kan saya di Nusa Kambangan, Masuk keluarga ya. di tukang lah. Dia di bengkel kerja, belajar dari mana kamu? Saya dulu Nusa Kambangan, begitu Nusa Kambangan suruh keluar besok. Nah jadi aib, ya namanya aib, cap itu udah paling susah, stigma. Stigma masyarakat tuh paling kejam, lebih jahat dari penjara. Coba lihat. Makanya hukum pidana yang baru bukan pidana penjara. Pidana mati alternatif, Bu. Jadi 10 tahun dia mati, 10 tahun peralihan, kalau tobat baru diturunkan nggak mati, hidup. Nah, pidana penjara yang ada tuh pidana pengawasan, pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial di Amerika udah jalan, Bu. Ada tuh tokoh pengusaha hebat di Indonesia dikenai pidana kerja sosial, bersihin rumah sakit, pun nggak ada muncul kan. Dengan begitu aja kan dilihat ini si Anu ngapain. Nah, jadi sanksi sosial itu lebih kejam, lebih ampuh buat kita loh. Jadi saya setuju untuk pidana kerja sosial lebih koruptor juga itu aja udah. Nah, yang tiap hari pakai mobil sekarang di jalan kan, nyapu gitu kan. Nah, mungkin lebih kapok. Kembali nih perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak itu harus diperinci lagi. Perlindungan hukum seperti apa, caranya bagaimana, kan bisa menyelesaikan litigasi, terus masuk ke sana sistem peradilan non litigasi. Kalau apa melihat perlindungan hukum itu jangan, kalau bisa itu ultimum remedium litigasi itu, jangan didahulukan. Jangan primum remedium. Ya, jadi yang primum itu yang non litigasi melalui proses restoratif justice itu paling bisa diterima lah, karena gini. Sekalipun solusi hukum hasil, bapak punya hak ngurus anak atau ibu, itu kedepannya siapa? Dia mau ngomong, bapak saya siapa, ibu saya. Nah, jadi masa depan anak tidak terlindungi oleh pola perlindungan yang sifatnya litigasi. Iya, jadi jauh-jauhkanlah dulu tuh urusan polisi, jaksa, ya kan? Ini dulu lah, ya kan? Iya. Masa neneknya nggak ada, kakeknya? Kan biasanya nenek kakek itu ikut campur terus tuh. Jadi sebenarnya kalau semua elemen penegakan hukum itu bisa berpikiran seperti itu, jadi jangan buru-buru harus karena kita menghadapi globalisasi Barat, pemikiran Barat, kita dijajah berapa tahun nih penjajahan. Sudah ngendep, mau berubah terus Bu. Apaan sih? Restoratif justice apaan? Udah ada polisi jaksa masukin penjara, pikirannya semudah itu. Iya, sangat punitif gitu. Iya. Segala lapor hukum. Iya. Padahal masyarakat kita hukum tidak menyelesaikan segalanya. Itu harus diingat. Hukum tidak bisa menyelesaikan segalanya, bukan satu solusi. Apalagi yang menyangkut keluarga, warisan. Kan warisan nih, banyak kan pakai warisan terus naik ke MA. Ketika Pak Bagirmanan ketua MA saya tanya, gimana Pak Bagir di MA? Terlaluan Rom, kenapa? Ini kata laku waris ke sini kata semua. Cerai ke sini. Nah, jadi Pak Bagir sendiri mikir, apa urusan kayak begini? Selesaikan aja kenapa? Ya kan? Nah ini, jadi perlindungan hukum bagi anak itu harus ditafsirkan lebih luas, ya kan? Juga pendekatannya tidak bisa semata juristik, normatif semata-mata. Ya. Kalau menurut saya gitu, hukum itu udah bukan statis. Ya. Atau pemotor kan hukum itu bukan statis, norma yang dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi tinggal bagaimana implementasinya sebetulnya. Enggak, kalau pemikiran ini bisa diserap oleh penegak hukum mungkin lain. Ya. Tapi penegak hukum udah terbiasa nangkep, nahan, masukin penjara. Pikirannya kan gampang tuh. Jadi prestasi kalau begitu. Prestasi. Iya. Padahal banyak yang dirugikan. Capaian kinerjanya baik kalau makin banyak. Bagi anak kan generasi masa depan, Bu. Iya betul. Harus dipikirkan secara menyeluruh. Iya. Jadi menurut saya ya perlindungan hukum bagi anak tuh ya tidak semata-mata dibagi-bagi tadi berhadapan dengan hukum, apalagi anak apa itu.
Anak Di kategori berhadapan, undang-undang itu kan 3, anak Prof. berkonflik. Anak berhadapan dengan hukum itu dibagi 3, Prof. Oh. Anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana, Anak menjadi dan korban. anak yang menjadi korban tindak ya. pidana. 3 kategorisasi itu seolah-olah benar kan, merasa kan, yang betul-betul benar. Kita baca KUHP ini mesti kayak gimana? KUHP kita KUHP Belanda. Iya. Nah ini kan ada konflik nilai, ya kan? Nilainya ke sana, tapi faktanya di lapangan lain. Masalah kita ya. Iya, menarik ya sebenarnya kalau kita mau kupas tuntas masalah perlindungan anak dari aspek kebijakan maupun sampai ke aspek ke implementasi begitu. Iya. Mungkin dari aspek pendidikan, Prof. Amadi bisa Baik. ada Betul statement Ibu, aspek pendidikan sangat penting ya. Jadi dari bukan hanya untuk anak tapi orang tuanya dulu ini. Betul. Bahwa harus peduli betul, sadar betul bahwa anak yang ada di tangan mereka, di hadapan mereka, di lingkungan mereka itu adalah punya hak pendidikan. Pendidikan yang benar, yang baik, bukan hanya formal tetapi juga kejiwaannya, spiritualitasnya. Kalau sudah harus mengikuti konflik orang tua, rebutan anak atau konflik lainnya ya antara orang tua, ini nilai pendidikan dalam keluarga sudah berkurang. Mungkin dia bisa sekolah, anak-anak ini sekolah formal ya, tapi pasti ada yang kurang karena konflik keluarga. Maka memang penyadarannya adalah bagi saya nih, karena sering mengatakan tentang ketahanan keluarga. Jadi jangan tadi cepat-cepat mengadu ya ke polisi. Semangat penegakan hukum juga di polisi dan di pengadilan kuat sehingga oh ya terima aja kasusnya terus ingin diputuskan, tetapi sebenarnya tidak demikian. Kalau ada konsep ketahanan keluarga, maka dari aspek hukum pun bahwa ya tentu yang salah harus dapat ganjarannya ya, hukuman, tetapi banyak juga tidak harus ke pengadilan, bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan kearifan lokal. Tadi kan Prof. Romli mengatakan itu kearifan lokal dengan adat-adat yang ada. Dalam keluarga juga ada mekanisme seperti itu. Yang penting ada keinginan untuk melestarikan keluarga. Ini hukum ini Bu untuk perlindungan anak kaitannya sangat banyak sekali. Konsep tentang keluarga itu sendiri. Tadi ayah yang mengambil anaknya kan berarti tidak punya konsep ketahanan keluarga. Dia justru mau memilah-milah keluarganya. Dia mau ambil anaknya, lalu ibu anaknya ini seperti apa, tidak dipikirkan. Ya, jadi memang banyak hal lain yang harus dikembangkan lebih lanjut. Kalau prinsipnya adalah pencegahan lebih baik daripada mengobati ya. Tadi kan itu di jalan keluar mengobati kasus yang ada tuh dengan pengadilan, dengan menuntut ke mahkamah misalnya. Tetapi pencegahan lebih baik. Jadi literasi, edukasi terhadap semua anggota masyarakat tentang bagaimana membina keluarga itu yang penting. Jadi pencegahan lebih baik supaya tidak kita ahli hukum atau bidang hukum mencari-cari ini kok tidak adil begini. Akhirnya padahal dia bukan kasus hukum sebenarnya, bisa jadi ya, bisa diselesaikan sebelum sampai menjadi kasus, dan juga itu dalam keluarga bisa diselesaikan. Jadi artinya konsep ketahanan keluarga itu sebenarnya juga harus dipahami bukan saja untuk kalangan pendidikan ya Bu ya, tetapi termasuk juga misalnya ketika gerbang terdepan dari penegakan hukum kepolisian misalnya menerima laporan kasus yang terkait dengan keluarga inti, apakah anak, orang tua, bapak, ibu dan sebagainya berselisih begitu, setidaknya mungkin konsep ketahanan keluarga itu juga menjadi pertimbangan ya. Jadi artinya jangan dibiarkan laporan kan gitu. Jangan diterima langsung gitu. Baik, saya kira cukup menarik ya, bahkan sangat menarik untuk dikupas tuntas lagi dalam banyak aspek. Tadi ada hal-hal yang menimbulkan ide, kayaknya ini harus diskusi khusus deh mengenai beberapa hal begitu. Tetapi apa daya, mohon maaf juga waktu kita sudah sangat terbatas.
Dan terima kasih kepada para narasumber, Profesor Amani Burhanuddin Lubis dan Pak Dr. Antonius PS Wibowo, juga Profesor Romli Atmasasmita, para sahabat suara kebenaran dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan terima kasih selalu bersama kami. Terima kasih juga untuk like dan subscribe Anda baik pada semua media sosial yang tersedia dari ADR TV. Demikian ulasan kali ini diskusi perlindungan hukum terhadap anak. Saya Lis Sulistiani undur pamit. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adovi, bersama kita melangkah.